Kerinduan Segala Zaman, Jilid 1, Bab 29, Hari Sabat. Sabat telah disucikan pada waktu kejadian, sebagaimana telah diurapi bagi manusia. Hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, diasingkan untuk suatu maksud yang suci. Diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Allah berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian 2 ayat 3, Mazmur 111 ayat 4, dan Roma 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat menarik pikiran kita pada alam dan membawa kita kepada hubungan dengan Khalik. Dalam nyanyian burung-burung, gemerisik pohon-pohon, dan musik pada telinga kita masih boleh mendengar suaranya yang berbicara dengan Adam di Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi. Dan sementara kita melihat kuasanya di dalam alam, kita beroleh penghiburan karena firman yang menjadikan segala sesuatu yang memberikan hidup kepada jiwa. Karena Allah yang sudah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Pokok pikiran itulah yang menerbitkan nyanyian berikut ini. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Dan Roh Kudus melalui Nabi Yesaya mengatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dan Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Inilah kabar yang dituliskan di dalam alam, di mana Sabat itu telah ditentukan untuk dipeliharakan dan harus diingat. Apabila Allah memanggil Israel menyucikan Sabatnya, Ia berkata sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yesaya 40 ayat 18 sampai 29, 41 ayat 10, 45 ayat 22, Yehezkiel 20 ayat 20. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai, tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Jika ada yang menajiskannya, Allah memperbaiki mereka dengan mengatakan, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Keluaran 16 ayat 28. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya. Kristus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalib. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti Sabat, penghuni dunia yang telah dibarui itu akan naik, sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Matius 5 ayat 18, Yesaya 66 ayat 23. Tidak ada peraturan lain yang diberikan kepada orang Yahudi yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa sekelilingnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan bahwa pemeliharaannya harus menyatakan mereka sebagai penyembah Allah. Itu adalah tanda perpisahan mereka dari berhala dan menjadi hubungan mereka dengan Allah. Akan tetapi, untuk menyucikan hari Sabat, manusia sendiri harus suci. Melalui iman, mereka harus mengambil bagian dalam kebenaran Kristus. Pada waktu hukum itu diberikan kepada orang Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah berfirman kepada mereka juga, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Keluaran 20 ayat 8, 22 ayat 31. Hanya dengan demikian, maka Sabat itu membedakan Israel sebagai penyembah Allah. Pada waktu Israel memisahkan diri dari Tuhan dan telah gagal menjadikan kebenaran Kristus milik mereka oleh iman, hari Sabat itu telah kehilangan artinya bagi mereka. Setan berusaha meninggikan dirinya dan menarik manusia jauh dari Kristus dan bekerja memalsukan Sabat, sebab itu adalah tanda kuasa Kristus. Para pemimpin Yahudi melaksanakan kehendak setan dengan mengelilingi hari perhentian Tuhan dengan tuntutan pikulan yang berat. Pada zaman Yesus, hari Sabat telah diputarbalikan sehingga pemeliharaannya mencerminkan sifat mementingkan diri sendiri dan sekehendak hati dari tabiat Bapa yang penuh kasih. Rabi-rabi pada hakikatnya mewakili Allah dalam memberikan hukum yang tidak mungkin dituruti oleh manusia. Mereka mengajak bangsa itu memandang kepada Allah sebagai pribadi yang bengis dan berpikir bahwa pemeliharaan Sabat yang dituntut oleh Tuhan telah menjadikan manusia keras hati dan bengis. Adalah pekerjaan Kristus untuk menjernihkan salah pengertian itu. Sekalipun rabi-rabi mengikuti dia dengan permusuhan yang kejam, ia tidak pernah memperlihatkan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan mereka, tetapi menyatakan dengan jelas, yakni memelihara Sabat menurut hukum Allah. Pada suatu hari Sabat, sementara Yesus dan murid-muridnya kembali dari tempat perbaktian, mereka melalui ladang gandum yang sudah masak.
Yesus meneruskan pekerjaannya hingga lewat waktu, dan sementara melalui ladang itu murid-muridnya mulai memetik gandum dan makan butir gandum setelah mengupasnya di tangan mereka. Pada hari lain, perbuatan demikian tidaklah membangkitkan komentar karena seorang lalu dari ladang gandum kebun buah-buahan atau kebun anggur adalah bebas mengambilnya seberapa banyak ia dapat makan. Lihat Ulangan 23 ayat 24 dan 25. Tetapi berbuat demikian pada hari Sabat adalah perbuatan yang menajiskan. Bukan saja pemetikan gandum disebut menyabit, tetapi juga mengupasnya di tangan adalah sebagai pekerjaan mengirik padi, dan pada pemandangan rabi-rabi itu adalah pelanggaran rangkap dua. Mata-mata langsung mengkritik kepada Yesus, katanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Pada waktu dituduh melanggar Sabat di Betesda, Yesus melindungi dirinya dengan menyatakan bahwa ia adalah anak Allah dan menunjukkan bahwa ia bekerja bersama-sama dengan Bapa. Sekarang karena murid-murid diserang, dimintanya para penuduhnya mengambil contoh dari perjanjian lama, pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja dalam Tuhan pada hari Sabat. Guru-guru orang Yahudi menyombongkan pengetahuan mereka akan Alkitab, dan jawaban juru selamat adalah teguran yang langsung atas kebodohan mereka tentang firman Allah yang suci. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 3 dan 4, Markus 2 ayat 27, 28, dan Matius 12 ayat 5 dan 6. Kalau Daud diperkenankan untuk mengenyangkan perut yang sudah lapar oleh memakan roti yang sudah diasingkan itu, maka diperkenankan murid-murid memenuhi keperluan mereka oleh memetik gandum pada hari Sabat. Lagi pula, imam-imam bekerja lebih banyak pada hari Sabat daripada hari-hari yang lain. Sama seperti pekerjaan dunia adalah dosa, tetapi pekerjaan imam-imam itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Mereka tengah melaksanakan upacara yang menunjukkan keselamatan oleh kuasa Kristus, dan pekerjaan mereka sepadan dengan rencana hari Sabat. Tetapi sekarang Kristus sendiri telah datang. Murid-murid dalam melakukan pekerjaan Kristus sedang melakukan pekerjaan Allah. Yang perlu untuk menggenapi pekerjaan itu adalah baik diperbuat pada hari Sabat. Kristus sedianya mengajar murid-muridnya dan musuh-musuhnya bahwa pelayanan kepada Tuhan itu adalah yang terutama dari semua. Rencana pekerjaan Allah di dunia ini adalah keselamatan umat manusia. Sebab itu apa saja yang perlu dilaksanakan pada hari Sabat dalam menggenapkan rencana ini adalah setuju dengan hukum Sabat. Yesus memakotai perdebatannya dengan menyatakan dirinya Tuhan atas hari Sabat. Pribadi di atas segala pertanyaan dan di atas semua hukum. Hakim yang berkuasa ini membebaskan murid-muridnya daripada kesalahan terhadap tuduhan pelanggaran yang sedang mereka langgar. Yesus tidak membiarkan hal itu berlalu dengan memberikan teguran kepada musuh-musuhnya. Ia mengatakan bahwa di dalam kebutaan itu mereka telah salah dalam tujuan Sabat. Ia berkata, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Matius 12 ayat 7. Adat mereka itu tidak akan mencukupkan apa yang kurang dari semua kejujuran dan kasih yang lemah lembut yang menandai penyembah Allah yang benar. Kembali Kristus mengulangi kebenaran bahwa korban mereka itu tidak berfaedah. Semua itu adalah sarana dan bukan tujuannya.
Tujuannya adalah untuk memimpin manusia kepada juru selamat dan dengan demikian menyesuaikan mereka dengan Allah. Adalah pelayanan oleh kasih yang dinilai oleh Allah. Jika perkara ini tidak ada, maka rentetan acara-acara itu adalah penghinaan kepada Allah. Demikian pun dengan hari Sabat. Itu telah direncanakan untuk membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi apabila pikiran dikuasai dengan upacara-upacara yang membosankan, tujuan Sabat sudah dirintangi. Jika hanya pemeliharaan secara lahir saja, itu adalah penghinaan. Pada suatu Sabat yang lain, sementara Yesus masuk ke dalam bait suci, ia melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengamat-amati dia, ingin melihat apa yang akan ia perbuat. Juru selamat mengetahui benar bahwa dalam menyembuhkan pada hari Sabat, ia akan dituduh sebagai seorang pelanggar. Tetapi ia tidak ragu-ragu merubuhkan tuntutan adat istiadat yang merintangi Sabat. Yesus mengundang orang yang sengsara itu berdiri dan kemudian bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ada peribahasa di antara orang Yahudi bahwa kegagalan berbuat baik jika seorang mempunyai kesempatan adalah berbuat yang jahat. Melalaikan untuk menyelamatkan hidup adalah membunuh. Jadi Yesus membantah rabi-rabi atas alasan mereka itu, tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Markus 3 ayat 4 dan 5. Bila ditanyakan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus menjawab, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 10-12. Mata-mata itu tidak berani menjawab Yesus di hadapan orang banyak sebab takut jangan sampai mereka terjerumus dalam kesusahan. Mereka tahu bahwa ia berkata yang benar daripada melanggar adat istiadat. Mereka mau membiarkan seorang menanggung sengsara, sedang lebih baik melepaskan binatang buas sebab si pemilik akan kehilangan jika itu dilalaikan. Jadi, penjagaan terhadap binatang yang bisu terlebih besar daripada manusia yang telah dijadikan menurut peta Allah. Ini menjelaskan pekerjaan segala agama palsu. Mereka bersumber dalam keinginan manusia untuk meninggikan dirinya melebihi Allah. Tetapi itulah yang mengakibatkan manusia direndahkan seperti binatang yang kejam yang tidak berpikir. Tiap-tiap agama yang melawan kedaulatan Allah adalah merampas kesucian manusia pada waktu ia dijadikan yang harus dipulihkan kembali di dalam Kristus. Tiap-tiap agama palsu mengajarkan penganutnya melalaikan keperluan manusia, kesengsaraan, dan keadilan. Injil memberikan nilai yang tinggi kepada umat manusia sebagai tebusan darah Yesus dan mengajarkan perhatian yang lembut terhadap kekurangan dan kesengsaraan manusia. Tuhan berkata, maka aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Yesaya 13 ayat 12. Apabila Kristus berbalik kepada orang Farisi dengan pertanyaan apakah yang diperbolehkan, berbuat baik pada hari Sabat atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membunuh, ia menghadapi mereka dengan niat mereka yang jahat. Mereka telah mengincar nyawanya dengan kebencian yang sangat, sedang ia menyelamatkan banyak orang dan membawa kebahagiaan atas orang banyak. Apakah terlebih baik membunuh pada hari Sabat seperti yang sudah direncanakan mereka, ataukah menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukannya? Adakah lebih benar mengadakan pembunuhan dalam hati pada hari Tuhan yang suci daripada mengasihi sesama manusia yang dinyatakan dalam perbuatan dan kemurahan? Dalam penyembuhan orang yang mati
sebelah tangannya itu, Yesus mencela adat istiadat orang Yahudi dan membiarkan hukum keempat berdiri sebagaimana dijadikan Allah. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, katanya. Oleh membuangkan pembatasan orang Yahudi yang tidak masuk akal itu, Kristus menghormati Sabat, sedangkan mereka yang mempersalahkan Dia tidak menghormati hari Tuhan yang suci. Mereka yang berpendapat bahwa Kristus telah menjadikan Taurat mengajarkan bahwa Ia melanggar Sabat dan membenarkan murid-muridnya berbuat yang sama. Mereka itu mencari kesalahan seperti yang diperbuat orang Yahudi. Dalam hal ini, mereka memutarbalikkan kesaksian Yesus sendiri yang berbunyi seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Juru selamat dan pengikut-pengikutnya tidak pernah melanggar Sabat. Kristus adalah saksi hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran perintah yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus, sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh Dia. Ia dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Yohanes 8 ayat 46. Juru selamat tidak datang untuk mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para bapa dan nabi, karena Dia sendirilah yang telah berkata-kata melalui orang-orang itu. Segala kebenaran firman Allah datangnya dari Dia, tetapi menikam yang indah itu telah diganti dengan ajaran palsu. Terangnya yang indah itu telah dibuat untuk melayani yang salah. Tuhan rindu agar mereka membuang pendapat mereka yang salah dan menggantikan dengan kebenaran. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan oleh tangan ilahi, oleh hubungannya dengan kesalahan. Kebenaran itu telah melayani musuh Allah dan manusia. Kristus telah datang untuk menempatkannya agar dapat memuliakan Allah dan mengerjakan keselamatan umat manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, kata Kristus. Lembaga yang telah ditetapkan Tuhan adalah untuk keuntungan umat manusia, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 2 Korintus 4 ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 22 dan 23. 10 hukum di mana Sabat adalah salah satu di dalamnya diberikan Allah kepada umatnya menjadi suatu berkat. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita, kata Musa, untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan 6 ayat 24. Melalui pemazmur, kabar itu telah diberikan kepada Israel. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2-4. Semua yang memeliharakan Sabat dan tidak dinajiskannya, Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perkataan ini penuh dengan pengajaran dan hiburan. Sebab Sabat itu diadakan karena manusia. Itu adalah hari Tuhan. Itu adalah milik Kristus, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yohanes 1 ayat 3. Karena Ialah yang menjadikan segala sesuatu, Ia telah menjadikan hari Sabat. Oleh sebabnya Sabat itu telah diasingkan untuk peringatan
akan kejadian. Itu menunjukkan bahwa ialah Khalik yang menyucikan. Itu menyatakan bahwa ialah yang menjadikan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi, dan oleh siapa segala sesuatu bertemu, kepala atas jemaat, dan oleh kuasanya kita diperdamaikan dengan Allah. Untuk Israel, ia berkata, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskel 20 ayat 12. Jadi sabat itu adalah tanda kuasa Kristus untuk menyucikan kita, dan itu diberikan kepada semua yang disucikan oleh Kristus. Sebagai tanda kuasanya yang menyucikan sabat diberikan kepada semua orang yang melalui Yesus menjadi bagian dari Israel milik Tuhan. Dan lagi Tuhan berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bagi mereka yang menerima sabat itu sebagai tanda kuasa Kristus untuk menjadikan dan kuasa penebusannya, itu akan menjadi kesukaan. Melihat Kristus di dalamnya, mereka sendiri akan bersuka di dalam Dia. Sebab sabat itu menunjukkan mereka kepada pekerjaan penciptaan sebagai bukti dari kuasanya di dalam penebusan. Sementara kita memikirkan damai yang ada di Eden, maka sabat memberitahukan tentang damai yang akan dikembalikannya melalui juru selamat. Setiap benda di dalam alam ini mengulangi undangannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.